Bab 283, menuju season 2 Bianku. Keadaan ini membuat Alfian seolah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut kehilangan sesuatu. Bray belum sadarkan diri, sementara putri kecilnya entah di mana. Alfian kembali membaringkan tubuh kecil itu, mengapit hidung dan kembali memberi napas buatan. Berulang-ulang hingga Bray menunjukkan reaksi terbatuk-batuk dan memuntahkan cairan yang tertelan. Bray, bangun, nak. Maafin papa. Alfian berbisik lirih, mengalirkan rasa sesal tak terkira. Kamu harus kuat. Perlahan hembusan napas anak lelaki itu mulai terlihat dari dadanya meskipun terlihat masih begitu lemah. Tangan dan kakinya mulai bergerak, dan dalam hitungan detik kelopak matanya mengerja pelan. Bray, bangun, nak. Ini papa. Bola matanya mulai terbuka, meskipun belum sadar sepenuhnya. Tatapannya pun masih kosong. Alfian langsung memangkunya begitu menyadari Bray sedang kedinginan. Memeluk dan membalut tubuh kecilnya dengan blazer. Papa. Suara Bray terdengar lemah tak bertenaga. Tubuhnya gemetar. Iya, nak. Ini papa. Dingin. Bray kedinginan. Pakai baju papa aja, ya. Alfian segera membuka kancing kemeja yang ia kenakan dan membalutkan pada tubuh Bray. Kemudian menyandarkan di dadanya. Ininya sakit, Pa. Tangannya yang lemah bergerak mengusap dada dan perut. Iya, nak. Sakit karena Bray habis jatuh. Bray harus kuat. Kan sudah ada papa di sini. Ingin rasanya Alfian menjerit. Melihat putranya dalam keadaan seperti ini benar-benar membuatnya tak berdaya. Begitu perahu karet yang mereka tumpangi berada di tepi, beberapa orang warga berusaha membantu. Nggak apa-apa, Pak. Saya bisa gendong ke atas. Ucap Alfian saat seorang warga mencoba meraih tubuh Bray. Suasana malam itu masih dipadati dengan pengunjung dan warga sekitar. Alfian membawa Bray ke ambulan yang memang sudah tersedia sejak tadi. Petugas medis dengan sigap melakukan pertolongan pertama terhadap Bray dengan melakukan pemeriksaan demi memastikan kondisi anak lelaki itu tidak membahayakan. Sementara Alfian segera menghubungi Joe dengan ponselnya. Iya, bos. Suara Joe terdengar di ujung telepon. Joe, Bray sudah ketemu. Bagaimana keadaannya? Kepanikan terdengar di sana. Dia selamat. Sekarang sedang ditangani dokter. Tapi Bian belum ditemukan. Tolong lanjutkan pencarian. Baik, bos. Panggilan terputus, Alfian kembali menatap putranya yang terlihat lemah. Ada rasa syukur yang teramat besar. Alfian hanya berharap Bian ditemukan dalam keadaan selamat seperti Bray. Isak tangis Aileen belum juga reda sejak terbangun. Entah sudah berapa kali ia jatuh pingsan jika teringat sepasang anak kembarnya. Kini wanita itu sedang memeluk dan menciumi pakaian milik Bian dan Bray. Anak-anakku, tolong kembali. Mia yang menemani di kamar hanya bisa mengusap punggung. Ia pun merasakan kepedihan yang sama. Tak lama berselang, Irene tampak membuka pintu dengan tergesa-gesa. Aku baru menerima kabar. Katanya, Bray sudah ditemukan. Jantung Aileen seperti akan berhenti berdetak. Dugaan terburuk menguasai pikirannya. Ia tak akan sanggup jika yang dibawa Irene adalah kabar buruk. Bagaimana keadaannya? Bray selamat, kan? Tanya Mia, mendesak sebuah jawaban. Alhamdulillah. Bray selamat. Tapi, sekarang mereka membawanya ke rumah sakit untuk ditangani. Alhamdulillah. Isak tangis Aileen dan Mia kembali memenuhi seisi kamar. Bian, bagaimana? Aileen menatap Irene dengan berlinang air mata. Mereka masih terus melanjutkan pencarian. Semoga Bian segera ditemukan dalam keadaan selamat. Aileen meraung. Rasanya tak sanggup jika sesuatu yang buruk terjadi pada putri kecilnya. Bayang-bayang Bian terlintas di pikirannya. Ia ingat bagaimana Bian melengkapi keluarga mereka dengan keceriaan. Aku mau ke rumah sakit melihat anakku. Ia menyibak selimut dan hendak turun dari tempat tidur. Yakin bisa? Ucap Mia. Aku bisa. Ren, aku titip Bim-Bim di sini tidak apa-apa. Kan? Tidak apa-apa. Aku yang akan menjaganya. Aileen melangkah dengan tergesa-gesa memasuki gedung rumah sakit dengan ditemani Mia. Saat tiba di depan ruang IGD,
Terlihat Alfian baru saja keluar dari ruangan bersama seorang dokter pria. Alfian sontak menoleh saat mendengar suara langkah kaki saling berkejaran. Melihat begitu panik dengan derai air mata, Alfian langsung menyambut dan berusaha menenangkan. "Di mana Bray? Mas? Di mana dia?" Cerit Aileen pilu. "Tenang, sayang. Bray di dalam dan dia baik-baik saja," kata dokter. "Setelah observasi boleh pulang. Aku mau melihatnya." "Boleh, tapi jangan berisik. Dia juga sedang istirahat." Tanpa menunggu lagi, Aileen menerobos pintu kaca itu. Alfian menemani dan membawanya ke pembaringan paling ujung, di mana Bray sedang tertidur setelah mendapat penanganan dari dokter. Air mata Aileen kembali lurus seraya memeluk dan menciumi putranya. "Bray nggak apa-apa. Enggak ada luka serius, hanya sedikit lecet bagian kaki dan punggung. Mungkin bergesekan dengan bebatuan atau ranting pohon di sungai," bisik Alfian berusaha menenangkan. "Dan Bian?" Ia berucap lirih. "Mereka masih mencari." Alfian mengusap ujung matanya yang basah. "Kamu bisa temani Bray di sini? Aku mau kembali ke lokasi untuk mencari Bian." Aileen menatap suaminya. "Tolong lakukan apapun untuk menemukan Bian. Mas, tolong temukan dia dalam keadaan selamat seperti Bray. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Serahkan kepada Allah saja. Bukankah anak hanya titipan? Kalau masih dipercayakan kepada kita, insya Allah Bian akan ketemu. Kamu harus kuat demi anak-anak kita yang lain." Aileen mengusap air mata yang meleleh di pipi. Kembali memeluk dan menciumi Bray yang masih tertidur. "Aku akan pergi dulu. Kamu nggak apa-apa, kan?" "Iya, Mas. Aku nggak apa-apa." Tanpa menunggu lagi, Alfian segera keluar dari ruangan. Ia harus kembali ke lokasi kejadian untuk mencari putrinya. Pencarian terus dilakukan tanpa henti, namun tak juga membuahkan hasil. Bahkan Alfian tanpa ragu menggontorkan uang dalam jumlah fantastis untuk pencarian. Namun, hasilnya nihil. Hari ini sudah 3 hari sejak kejadian itu dan belum ada tanda-tanda Bian akan ditemukan. Setiap hari yang dilakukan Aileen hanyalah menangis menyesali kelalaiannya dalam menjaga anak-anaknya. Menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. "Bianku, kemana dia?" Lirih Aileen sambil mendekap tas kesayangan putrinya yang selalu ia bawa kemanapun. "Adakah orang baik yang menemukannya? Apakah dia tidak kelaparan di luar sana?" Boy dan Bray hanya menatap sang mama dari jarak aman. Keduanya diam dan saling memeluk. Air mata Bray mengalir deras. Merasa dirinya lah penyebab hilangnya adik kembarnya. "Maafin Bray, Mah." Gegara Bray, "Adik Bian hilang." Ia berucap lirih. Aileen mendekap putranya dalam tangis. "Bukan salah kamu, Nak. Mama yang salah karena nggak jaga kalian dengan baik." Di sisi lain, Alfian memandangi aliran sungai yang tampak tenang malam itu. Dari sana, ia bisa melihat belasan perahu sedang berada di sungai untuk melakukan pencarian. "Kenapa tempat ini ditutup polisi?" tanya Alfian saat melihat banyak polisi yang melakukan pemeriksaan di sekitar jalan. "Katanya ada buronan melarikan diri dari penjara dan sembunyi di sini." "Entahlah," jawab Barah. "Oh, laki-laki." Seorang wanita. Beberapa orang sempat melihatnya bersama anak kecil.